Halo Re, kembali lagi dengan saya. Dan akhirnya setelah saya menunggu beberapa sesi ya buat mendapatkan barang satu ini, dan akhirnya hari ini saya bisa mencoba untuk menggunakan Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Ya, mungkin buat kalian yang pemain Genshin Impact mungkin sempat dengar ya ini, kalau Poco ngeluarin TWS yang versi collab-nya mereka dengan Genshin Impact. Dan bisa dilihat dari boxnya, ini sepertinya menarik buat di unboxing ya. Biar nggak lama-lama, kita coba buka aja. Yes, dan ini adalah tampilan dari Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Ya, kesan yang dikasih box ini sih cukup premium ya, karena cuma logo Poco di sini dan ada tulisan Genshin Impact sebelah sini. Sisanya polosan, dan ini cuma tanda yang menandakan kalau ini garansi resmi ya. Dan di belakangnya sendiri juga sama polos, cuma dikasih bagian stiker yang super gede ya, dan fitur-fitur utamanya juga. Oke, tampilan lain sepertinya tidak ada yang istimewa ya, tapi ini bener kesan luxury-nya dapat banget. Oke, kita coba buka dulu. Wah, oke, mantap sekali rasanya. Oke. Damn, ini sih keren dan niat ya. Oke, kalian dapat tampilan awal juga, tapi yang ada kertas buat pelindung bagian atas. Dan tampilan awalnya yang kita sudah disuguhi bukunya Clay ya. Kalian pemain Genshin Impact pasti tahu ini ya. Ini kalau nggak salah namanya Dodoko Tales ya. Tahu ya, pokoknya itulah. Dan bentuknya seperti buku, dan ada tasnya Clay di sini. Coba kita tarik. Oh, di dalam ada box lagi. Oke, kita coba cek yang box gedenya dulu. Oke, udah nggak ada apa-apa, ini isinya bagus saja ya. Kita bisa singkirin dulu. Dan ini kita dapat semacam, ini kayaknya case ya. Ini tasnya Clay yang biasa dibawa dia kemana-mana. Oh, dan TWS nya berada di dalam tas ini. Ini keren banget, Rek. Wow, iya, ini casingnya. Dan TWS nya sendiri, wow, lucu ya, warnanya merah. Merahnya ini merah pyro-nya Genshin Impact banget. Nah. Oke, tampilan ininya lucu juga. Kita coba buka. Ntar. Dan ini tampilan TWS Poco Buds Pro Genshin Impact. Kita coba cek ada apa lagi di dalam. Oke, yang bagian ini udah kosong ya. Kita coba lihat detail dari tempat TWS-nya ini bagus banget bro. Jahitannya juga rapi ya. Karetnya juga bahannya rasa premium. Dan di sini ada lambang pyro, karena Clay itu elemennya pyro ya. Yo, api ku pyro ya, aku lupa. Ya, mainlah, tasnya bagus. Kita lihat di dalam buku Dodokonya ada apa lagi. Ini harusnya sih aksesoris ya. Dalam aksesorisnya apa yang kita dapat? Ya, kita dapat spare tips yang sudah disendirikan, mantep banget tuh. Lalu apa lagi? Oh, ini gantungan kunci buat tasnya ini kayaknya. Oh iya benar. Kita coba pasang di sini. Ini di sini. Semoga benar. Oh ya, lihat. Wah, jadi kalian bisa gantungin ini di mana-mana ya, buat kalian bawa. Oke, dalamnya kita dapat kabel USB charging yang udah Type C, yang warnanya juga sama-sama merah, sama kayak charging case-nya TWS-nya. Oke, ini lucu ya, dan ada logo Pyro di sini. Terus apa lagi?
Dan terakhir ada buku manual. Nggak ada kartu garansi ya, karena garansinya udah di box yang gede tadi. Ini unboxing yang menarik ya. Kita coba cek dapat apa aja dalam paket pembelian. Yang pertama ada buku. Ya ini kotak sih, bukan buku. Kotak bentuk buku Dodoko. Terus TWS-nya sendiri, dapat kabel charging, spare ear tip, dan ini tas atau case ya, kita sebut tas aja ya. Ya, jadi ini yang kalian dapetin di dalam paket penjualan Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Here for playtime with Klee? Okay, so you'll be in charge of the Stormwatch. Which means you warn Klee the second you see Jean coming. Let's go! Kesan pertama saya untuk si Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Ya, tadi kita udah lihat ya bagaimana isi box dan aksesoris lainnya yang kita dapat dalam paket penjualan. Dan sekarang kita coba lihat barangnya sendiri. Desain dan build quality yang ditawarin sama si Poco Buds Pro yang ini tuh sebenarnya udah bagus ya. Ya, ini juga bukan TWS yang murah. Bagian headset kiri kanannya ini juga menarik ya, punya warna sama desain yang sedikit tidak mainstream. Jadi ada bagian pelindung kaca di luarnya yang kayak kalau kena cahaya dia akan memantulkan warna yang cukup bagus merahnya ya. Dan ada logo bunganya Klee ini kalau nggak salah ya. Dan fitting yang dikasih oleh headset ini sendiri pun juga lumayan enak ya. Tapi mungkin kalau pertama-tama kalian butuh penyesuaian karena bentuknya yang sedikit agak berbeda dari headset TWS kebanyakan. Tapi kalau udah biasa nanti enak banget. Bagusnya lagi, TWS ini itu sudah ada suara Klee buat notifikasi kalian. Jadi ada 4 sesi di mana suara Klee bakal muncul ya. Yang pertama, saat Bluetooth kalian connect pertama kali. Tada! Klee is here! Lalu saat connect sudah beberapa kali. Ta-ta-ta! Dan notifikasi kalau baterainya tinggal dikit. I feel kind of woozy. Lalu notifikasi kalau TWS-nya disconnect. What did you do that for? Ya, cukup menarik ya. Apalagi kalau kalian penggemar Klee, mungkin ya kalian akan dapat fan service yang bagus dari headset TWS ini. Nah, tadi kita udah lihat beberapa fitur kecil yang ditawarin dari headset TWS ini. Dan sekarang fitur yang utama nih. Ini udah support ANC, Active Noise Cancelling, yang membuat kebisingan di luar jadi tidak terdengar kalau kalian pakai headset ini. Dan itu cukup membantu ya. ANC-nya sendiri juga bekerja dengan baik. Cuma kadang terasa kalau kita sambil ngomong suara kita juga terdengar aneh. Lalu ada fitur lagi yang namanya Transparency Mode. Jadi itu fitur di mana kalian bisa pakai headset ini dan tetap mendengarkan keadaan sekitar kalian. Jadi kalau kalian misalnya sambil ngumpul, nah kalian bisa aktifin transparansi mode aja. Kalian dengerin musik dan mendengarkan teman-teman kalian ngobrol, semuanya bisa. Jadi aman. Dan transparansi modenya ini cukup bagus ya, bisa nangkep suara dari luar yang cukup akurat dan keras ya. Lalu fitur terakhir yang saya ingat tadi ada 2 konektivitas, dan ini bisa connect ke 2 device. Jadi headset ini tuh bisa connect ke 2 device yang kayaknya nggak banyak ya orang yang pakai fitur ini, tapi mungkin berguna buat seseorang yang emang suka pakai 2 device dalam satu headset karena males ganti headset, ya saya nggak tahu. Tapi itu cukup menarik sih ya. Dan kita lanjut ke bagian suara. Nah, suaranya sendiri malah menurut saya ini aneh ya. Saya biasa dengerin TWS-nya Xiaomi. Kemarin itu ada, kalau nggak salah saya coba Redmi Buds 3 Lite. Mungkin kalian kalau mau cek videonya bisa langsung link di atas. Dan ini
punya karakter suara yang tidak Xiaomi seperti biasanya. Jadi ini terkesan netral, sedikit soft, dan bassnya kurang punchy juga, tapi tetap masih enak didengerin lah. Lalu mikrofonnya sendiri, coba kalian dengerin. Ya, sekarang suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya si Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Dan menurut saya suara yang dihasilin TWS ini cukup bagus ya. Karakternya mungkin sedikit bass, tapi secara ucapan semuanya kayaknya terdengar dengan jelas. Dan ini mungkin cocok banget buat komunikasi sih. Karena biasanya mikrofon TWS itu punya suara yang lebih kecil. Dan ini bisa ngasilin suara yang lebih keras dan lumayan bagus. Cakep lah. Nah, jadi kalian tadi udah coba dengerin mikrofonnya yang kayaknya bagus banget ya. Terus yang pastinya kalau kita denger nama Poco ya, kita ingetnya nih gaming ya, HP gaming ya. Nah, apakah TWS-nya sendiri bagus buat main game? Ya, kebetulan unit yang saya dapat ini gak terasa banget kalau headset ini tuh emang dibuat main game ya. Karena waktu saya main game itu delay-nya juga terasa mengganggu banget, yang wah ini lumayan sih. Dan saya sendiri juga nggak nemu fitur gaming mode di buku manualnya. Emang headset wireless itu kalau buat ngegame nggak terlalu bagus ya. Oke, tadi sudah banyak yang saya bahas tentang si Poco Buds Pro Genshin Impact Edition ini ya. Yang pertama, saya sangat-sangat apresiasi sekali sama packagingnya. Udah nyediain aksesoris yang banyak banget. Kayak bukunya Clay ini, mungkin kalau kalian penggemar Clay di Genshin Impact, ini bener-bener fun service banget buat kalian. Dan apalagi bonus tas yang sangat lucu ini yang bisa jadi dompet TWS kalian, ini bener-bener asik banget sih. Dan kalian bisa gantungin ini di mana aja. Ini bener-bener aksesoris yang setidaknya semuanya terkesan menarik ya, bagus, dan ya kucup lah pokoknya buat Xiaomi dan Poco ini bagus banget. Dan overall, kalau kita lihat headsetnya sendiri, ini headset yang sebenarnya udah cukup bagus ya, karena harganya juga nggak murah ya. Headset ini dibanderol dengan harga 1.499.000. Sebenarnya ini awalnya bundle ya sama Poco F4, tapi ya untungnya Xiaomi kepikiran buat jual ini sebagai satu produk aja, nggak harus bundle beli sama Poco F4, jadi nggak terlalu mahal buat beli TWS ini ya. Terutama kalau kalian adalah fansnya Genshin Impact dan Clay yang pastinya. Oke, sekian pembahasan saya soal Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Ojo lali di like gak di like ya ora popo. Matur suwun. Packaging yang benar-benar menarik, pengalaman unboxing yang seru, dan headset yang cakep. やれ！夢を現実にしてやれ！とにかくやれ！